PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Haji Denny Priyansyah, membuka secara resmi kegiatan peningkatan kompetensi SDM Masjid di Hotel Beston Palembang, 23 Maret. Kegiatan ini diikuti 65 pengurus masjid dari kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Haji Ikral, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini digelar selama 3 hari dari tanggal 23 sampai 25 Maret. Peserta kegiatan berjumlah 65 orang yang terdiri dari 62 pengurus masjid utusan Kementerian Agama Kabupaten Kota dan 3 peserta utusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Adapun narasumber kegiatan ini berasal dari unsur Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, pengurus Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan, tokoh agama, serta dari Basnas Provinsi Sumatera Selatan. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Haji Denny Priyansyah, dalam arahannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pengurus masjid yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Denny menambahkan, pengurus masjid merupakan profesi mulia. Pengurus masjid dituntut untuk menjalani profesinya dengan penuh keikhlasan. Sebab pengurus rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali cobaan dan godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bidang urusan agama Islam dan bisyarah telah melaksanakan kegiatan workshop peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kemasjidan di tahun 2022. Kita berharap agar kegiatan ini dapat berdaya guna dan bertepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas dalam mengembangkan masjid untuk lebih baik dari sebelumnya, di mana masjid ini berfungsi sebagai imarah, idarah, dan riayah yang tentunya harus dilakukan oleh pengurus masjid. Pengurus masjid bukan hanya memahami bahwa masjid itu sebagai ubudiyah ibadah ritual saja, tetapi fungsi masjid juga dilakukan untuk pendidikan, kemudian istimaiyah, melakukan ibadah sosial kemasyarakatan, sehingga fungsi masjid itu benar-benar dirasakan di tengah masyarakat. Ada suatu hal yang baru yang bisa dilakukan oleh pengurus masjid, yaitu tentang pengembangan ekonomi keumatan berbasis masjid dan majelis taklim. Jadi kita ingin ekonomi keumatan itu artinya bahwa jamaah masjid, masyarakat yang ada di sekitar masjid dapat mendayagunakan pengembangan ekonomi keumatan. Apabila ada masjid yang tempatnya strategis di pinggir jalan, ya, kemudian punya tempat dan lokasi bisa dibangun minimarket, tidak ada salahnya itu dilakukan oleh pengurus masjid dalam rangka mengembangkan ekonomi keumatan. Kita ajak jamaah masjid, ajak masyarakat di sekitar masjid untuk belanja di tempat itu. Dia belanja berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, fungsi masjid itu bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga bisa memberikan kesejahteraan bagi pengelola masjid atau pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya dalam fungsi kemasjidan tersebut. Kemudian kita berharap juga dalam workshop ini, ya, kita ingin memberikan suatu hal yang lebih daripada fungsi masjid itu saja, tetapi juga agar peran-peran pengurus masjid juga bisa dimainkan oleh remaja masjid. Karena remaja masjid ini ya bisa kita lakukan dengan dalam rangka memakmurkan masjid. Tidak ada salahnya pengurus masjid dengan era digitalisasi, masjid juga bisa dipasang internet dan sebagainya, tapi harus diawasi dan kontrol secara ketat agar anak-anak itu gemar masuk ke dalam masjid. Yang tidak punya paket, yang tidak punya paket internet, ya, bisa dia bergabung di masjid sampai beritikaf. Pada waktu sholat dia melakukan sholat secara berjamaah. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa beberapa minggu yang lalu ada suatu hal yang harus kita luruskan, ya, tentang azan dan gonggongan anjing yang yang terkemuka di masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama itu bukan menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing tersebut, tetapi beliau mengatakan bahwa apabila kita berada di suatu kawasan yang non muslim misalnya, pada suatu ketika ada masjidnya
bersuara dengan waktu serentak, tentu akan mengganggu juga masalah tentang suara-suara itu. Nah, Kementerian Agama mengatur tentang toah, ya, tentang suara azan itu agar diatur sedemikian mungkin. Yang pertama adalah waktu sebelum azan dan waktu sesudah azan itu diatur oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah. Sepertinya misalnya 5 menit sebelum ada senandung Al-Quran, ada salawat sebelum azan yang menandakan akan masuknya sholat. Ketika sholat berjamaah dilakukan, ya, suara toah itu tidak perlu lagi harus dikeluarkan, cukup di dalam masjid, apalagi jamaahnya cuman sedikit, apalagi jamaahnya cuma 1-2 orang. Jadi tidak mengganggu aktivitas kegiatan umat orang lain. Kemudian kita berharap agar benar-benar kegiatan ini bisa dilakukan secara bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim Liputan Inmas TV melaporkan.